Doakan ya, semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum gengs, bagaimana keadaan kalian? Pandemi corona masih lama sekali dan aku rasa kita semua udah sama-sama bosan untuk menjalani aktivitas hari-hari. Banyak sekali dari kita yang sudah mulai berkeliaran keluar rumah, ya kan? Kalian juga sama kayak gitu. Aku tadi juga sama, aku tadi belanja keluar. Dan itu sebenarnya nggak boleh gengs. Ya, kita harus tetap stay at home dan kita harus tetap jaga jarak dengan banyak orang. Tapi mau gimana lagi gitu loh, ya kita tuh harus beraktivitas di luar, banyak yang kerja juga. Dan ya aku maklumi lah kalian sudah bisa keluar kemana-mana, tapi sebenarnya itu nggak diperbolehkan. Dan aku tadi juga sempat keluar cuma sebentar hanya untuk berbelanja. Kan kemarin belanja juga diperbolehkan kan, jadi untukku sendiri itu aman dong ya, diperbolehkan maksudnya. Oke, aku tadi beli kentang dan beli sosis karena aku mau coba masak. Ini request dari kalian di komen video yang kemarin dan juga ada yang nge-DM aku, please tolong dong sekali-sekali bikin video memasak, dan aku mau buatin kalian video memasak. Ya masih sederhana lah, aku mau bikin sotang. Kalian tahu nggak sotang? Ya sebenarnya sih aku juga nggak tahu sama. Dan ini pertama kali aku buat sotang, aku lihat resepnya dari internet, dari YouTube. Yuk kita sama-sama buat bareng-bareng. Oke gengs, untuk bahan-bahannya ini sebenarnya sangat mudah sekali dan terjangkau di toko-toko terdekat. Ini bahasanya sudah kayak di endorse aja ya, padahal juga enggak. Yang pertama, ini bukan bedak, ini adalah tepung terigu. Ini memang disarankan tepung terigunya itu tepung terigu yang berprotein sedang, dari segitiga biru gengs. Belum di endorse sih, tapi nggak apa-apa kalau mau endorse. Untuk tepung terigu ini 500 gram gengs, jangan lupa. Yang kedua ini apa ya namanya ya, ragi instan. Ini ragi instan 8 gram. Kemudian ada debu-debu intan, bukan, ini gula ya, semanis kalian geng. Bang, 18 gram. Ya bisa dipakai 18 atau 15 gram, terserah kalian. Kalau kalian ingin manis, kalian bisa nambah itu. Terus kemudian ini apa ya, ini ovalet, bukan ovalet, apa sih namanya, lupa. Mentega ya, jadi ini mentega warna kuning cakep banget ya gengs. Ini mentega 20 gram. Kemudian kita juga pakai garam. Ini kalian nggak usah dimain-mainin, ini rasanya asin. Dan juga telur. Untuk garamnya ini kalian juga kita perlu sedikit aja sih gengs, jadi sekitar 5 gram garam dan 1 buah telur. Dan selanjutnya adalah air gengs, jadi kita butuh sekitar 400 ml air. Nanti kita pakai untuk mencampur adonannya. Dan yang terakhir bahan-bahannya adalah kita butuh sosis. Ini aku pakai sosis yang sedang gengs. Kalau kalian suka sosis yang gede, ini bisa dipakai sosis yang gede. Kemudian ada keju mozzarella di sini. Tujuannya apa sih gengs pakai keju mozzarella? Ya, biar nanti sotangnya itu molor kayak di drakor-drakor itulah. Dan yang terakhir adalah kentang. Nah ini kentang aku belinya ini kentang french fries. Jadi nanti ini harus dihancurkan kentangnya buat untuk membalut sosisnya itu. Oke. Dan yang terakhir adalah tusuk. Ya perlu, kalau kita mau buat sotang atau sosis kentang itu perlu tusukan gengs. Ya. Jadi ini aku pakai sumpit yang aku dapat dari ketika aku beli bakmi, aku di pangsit itu aku memang nggak pernah pakai sumpitnya. Jadi ini aku pakai untuk tusuk dari sotangnya. Oke geng, saatnya kita menyatukan semua bahan-bahannya. Yang pertama kita melarutkan dulu ragi instan ke dalam air. Kemudian gula dan telur gengs.
Tadi telurnya udah aku pecahin. Ini kita aduk sampai rata. Ini baru pengalaman bikin yang seperti ini. Soalnya aku biasanya belinya itu udah matang. Ya, ternyata bikin sotang itu luar biasa penuh perjuangan, gengs. Nah, ini baru nyiapinnya saja aku sudah, ya kalian tahu sendirilah. Oke, setelah teraduk rata, ini kita sisihkan sebentar. Ini kita tunggu 5 menit. Sambil menunggu, kita campurkan garam ke dalam tepung. Kenapa garamnya itu tidak dimasukkan ke dalam, tidak ikut dilarutkan ke dalam larutan air ini tadi? Karena garam itu bisa membunuh atau menonaktifkan dari ragi instannya, gengs. Jadi kalian kalau kalian campurkan ke dalam larutan ini tadi, itu ragi instannya nggak akan bekerja dengan maksimal. Jadi nanti adonannya bakalan bantet, nggak ngembang. Oke, setelah 5 menit, ini kita masukkan, gengs, larutan dari ragi instan, gula, telur tadi ke dalam tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian diaduk sampai rata, sampai nanti dia berbentuk adonan. Biasanya kalau di acara-acara TV yang dipandu oleh Ibu Siska Switomo, itu adonannya diaduk sampai kalis. Tapi sebenarnya nggak tahu deh, Ibu Siska Switomo pernah nggak sih bikin sotang? Komen di bawah, gengs. Aku nggak pernah nonton acara memasak soalnya. Oke, setelah adonannya mulai tercampur seperti ini, gengs, ini kamu masukkan juga margarinnya. Setelah itu aduk lagi, gengs. Ya, ini ngaduknya harus penuh perasaan, gengs. Jadi biar tercampur kayak ngaduk-ngaduk perasaan kalian gitu. Oke, kalau kalian, ya seperti yang kita tahu bersama, sotang itu yang mempopulerkan adalah drakor, gengs. Jadi drama-drama Korea itu ternyata tidak hanya berdampak pada kebucinan cewek-cewek, tapi juga mempengaruhi kuliner yang ada di Indonesia. Jadi sotang atau sosis kentang ini juga disebut juga hotang atau hotdog kentang, atau kalian lebih familiar Tokaebi. Itu yang mempopulerkan adalah drama Korea, gengs. Jadi bukan makanan asli khas Indonesia. Oke, gengs, kita harus mengaduk terus sampai adonannya kalis, dan itu membutuhkan waktu yang sedikit lama. Ya lumayan lah buat ngelatih otot tangan biar semakin muscle gitu. Ya, thank you kalian buat saya sore ini jadi olahraga buat ngaduk-ngaduk yang seperti ini. Oke, gengs, sambil nunggu adonannya kalis, itu kita tusuk sosis dan juga keju mozzarella. Ya, ini nanti akan kita lapisi dengan adonannya, kemudian kita tutup dengan kentang. Baru deh setelah itu kita siap untuk digoreng. Ya, jadi kalian bebas mau pakai sosis semuanya atau pakai keju mozzarella semuanya, bebas, suka-suka kalian. Jadi sesuai dengan selera kalian. Oke, gengs, selain kentang, ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan mie. Ya, ini mie-nya aku pilih dari mie yang teksturnya kecil. Jadi bukan dari Indomie atau Sarimi. Ini aku pakai mie kenduri. Ya, ini biasa dipakai untuk kalau ada hajatan dan lain-lain, itu bisa dipakai, gengs. Ya, dan sekali lagi, ini belum di endorse oleh mie kenduri. Ya, semoga setelah ada video ini aku dikontrak sama mie kenduri buat endorse produk-produknya. Amin.
Oke, kita gulung. Jadi gini geng, ini lebih simple nanti untuk kalian mengcover sosis sama kejunya tadi dengan adonan. Ini bentuknya kayak familiar ya geng. Tuh, jadi oke gengs, kita gulingkan nih kentang. Jadi kentangnya itu digulingin aja, jadi bukan ditempel satu persatu kayak gini ya. Kenapa? Karena kelamaan, jadi nanti keburu corona udah selesai, kita juga baru kelar nih nempel-nempel yang kayak gini. Nah, jangan tempel satu-satu kayak gini geng, tapi langsung tempelkan di sini ya. Kemudian kita pijat-pijat, kita tekan-tekan, balurkan semuanya kayak gini. Nah, sampai tertutup semuanya kayak gini. Tuh, mantap. Oke, kalau kalian mau varian baru gengs, yaitu dengan menggunakan mie. Ini sama seperti adonan yang tadi. Jadi mie-nya itu kita lilitkan, dan ini kayaknya lebih mudah dibandingkan kentang ya. Jadi kita lilitkan sampai merata gengs. Nah, sampai ketutupan mie. Jangan lupa dipijat-pijat juga tuh. Ya gengs, biar mie nya itu enggak bisa menjadi sempurna, itu kita harus menggulung. Ini harus searah ya gengs. Ya nggak apa-apa lah, ini kan aku pemula, kalau nggak rapi juga dimaklumi. Oke, tapi kayak nanti digoreng bentuknya bagus kok. Nah, baru setelah itu kalian masukkan ke tepung roti. Ya tadi ada satu bahan yang lupa aku sebutin, yaitu tepung roti gengs. Jadi kalian boleh pakai tepung roti. Buat apa? Biar nanti digoreng biar enak, biar crunchy gitu. Kita masukin semuanya. Oke geng, saatnya yang paling mengerikan, yaitu menggoreng sotannya. Ini doakan nih, semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya udah jadi gengs. Nah, ini tambahkan mayones, ini biar lebih creamy, lebih enak dinikmati. Kan kalau di drakor kayaknya lebih enak dimakan pakai mayones sama saus sambal atau saus tomat. Widih, kalau ada basil sama oregano bisa ditambahkan gengs. Jadi sekalian kalian bisa ngepost di Instagram kalian. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Selamat mencoba. Akhirnya setelah berantakin dapur, jadi gengs. Jadi sotang corona ya. Kalian bisa bikin ini di rumah karena ini simple banget. Bahan-bahannya juga ada di toko-toko terdekat. Yuk gengs, kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim.
gila, kejunya benar-benar lumer dan juga kentangnya ini gurih banget gengs, karena tadi udah dicampur dengan tepung roti. Apalagi ini juga tadi ditambah dengan basil dan juga oregano. Oke, jika kalian suka video ini, silahkan klik like dan juga jangan lupa di subscribe biar aku lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih baik ke depannya nanti. Dan resep sotan ini itu juga jadi resep baru di Pizza Pink. Jadi kalau kalian domisilinya Malang, itu di Pizza Pink itu sudah ada menu sotan seperti ini gengs. Jadi silahkan dicoba. Nanti linknya aku kasih di bawah ya. Dan kalau kalian pengen aku buat video cara-cara mengisi pandemi corona bagian 2, komen di bawah ya gengs. Stay healthy, stay happy, dan selalu termotivasi gengs. Selamat makan.